Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah merahmati Abu Dzar yang berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian. Nama aslinya adalah Barir bin Jinadah Al-Ghifari. Ia dibersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Al-Munzir bin Amr. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk penduduk di pinggiran Yasrib. Tatkala kabar tentang diutusnya Nabi telah menyebar di Yasrib yang dibawa oleh Suwaid dan Iyas, kabar ini pun sampai ke telinga Abu Dzar. Abu Dzar menyuruh saudaranya untuk mencari kabar tersebut. Setelah pulang, ia mengabarkan berita yang ia dapat. Akan tetapi Abu Dzar tidak merasa puas dengan kabar tersebut. Dan akhirnya ia pun pergi ke Mekah untuk mencari informasi. Sesampainya di Mekah, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pada kali pertama ia belum mengutarakan maksud dan tujuannya ke Mekah. Baru pada kali yang kedua ia mengutarakan untuk bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Setelah ditunjukkan keberadaan Rasulullah dan mendengar beberapa petuah mengenai Islam, seketika itu Abu Dzar masuk Islam dan langsung ia mengumumkan keislamannya di hadapan para Quraisy yang menyebabkan mereka mengepung dan memukulinya sampai tak sadarkan diri. Namun ketika hal tersebut diketahui oleh Al-Abbas, paman Rasulullah, maka Al-Abbas menelungkupkan badannya guna melindungi Abu Dzar. "Celaka engkau wahai Quraisy yang hendak membantai seseorang dari Ghifar. Padahal Ghifar adalah tempat kalian berdagang dan jalur yang kalian lewati," ungkap Al-Abbas. Akan tetapi setelah sadar, pada keesokan harinya Abu Dzar pun berbuat hal yang sama seperti kemarin. Setelah itu kaum Quraisy juga melakukan hal yang sama kepada Abu Dzar, mengepungnya dan memukulinya. Namun lagi-lagi Al-Abbas melihat itu, diperbuatlah hal yang sama seperti kemarin, yaitu melindunginya dari pukulan-pukulan Quraisy. Abu Dzar ditunjuk sebagai wakil di Madinah pada perang Bani Mustalik, Sya'ban 6 Hijriah. Namun pendapat lain mengatakan yang ditunjuk oleh Rasulullah kala itu adalah Zaid bin Harisah atau Numailah bin Abdullah Al-Laisi. Lalu pernah juga ditunjuk oleh Rasulullah menjadi wakil di Madinah pada perang Zatul Riqa, Rabiul Awal 7 Hijriah. Namun ada juga pendapat lain, kala itu yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah Utsman bin Affan. Dalam perjalanan perang Tabuk Rajab 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal dari pasukan Rasulullah. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang tertinggal." Rasulullah bersabda, "Biarkan dia. Jika pada dirinya terdapat kebaikan, Allah akan menyusulkannya kepada kalian. Jika tidak, Allah menghibur kalian daripadanya." Dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, yang tertinggal adalah Abu Dzar karena untanya berjalan lamban." Rasulullah bersabda, "Biarkan dia. Jika pada dirinya terdapat kebaikan, Allah akan menyusulkannya kepada kalian. Jika tidak, Allah menghibur kalian daripadanya." Abu Dzar mencela untanya karena berjalan lamban. Karena untanya tetap berjalan lamban, Abu Dzar mengambil perbekalannya, memikulnya, kemudian berjalan kaki menelusuri jejak-jejak Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah berhenti di salah satu jalan. Tiba-tiba salah seorang dari kaum muslimin melihat bayangan hitam. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, ada orang berjalan kaki sendirian." Rasulullah bersabda, "Dialah Abu Dzar." Ketika orang-orang melihatnya, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, betul, ia adalah Abu Dzar." Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar yang berjalan sendirian, mati sendirian,
dan dibangkitkan sendirian. Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ketika Utsman bin Affan mengasingkan Abu Dzar ke Ar-Rabazah, ia menemui takdirnya di sana, sedang ia hanya bersama dengan istri dan anaknya. Sebelum meninggal dunia, Abu Dzar berwasiat kepada keduanya, mandikanlah dan kafanilah aku, kemudian letakkan jenazahku di tengah jalan. Jika ada rombongan yang pertama kali melewati kalian, katakan, ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, bantulah kami untuk menguburkannya. Ketika Abu Dzar meninggal dunia, kedua orang tersebut melaksanakan wasiatnya. Keduanya meletakkan jenazah Abu Dzar di tengah jalan. Tidak lama setelah itu, Abdullah bin Mas'ud melewati jalan tersebut bersama beberapa orang dari Irak, hendak berumrah. Mereka kaget melihat jenazah di tengah jalan, dan jenazah tersebut nyaris diinjak unta. Tiba-tiba seorang budak mendekat kepada mereka dan berkata, ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, bantulah kami untuk menguburkannya. Maka Abdullah bin Mas'ud menangis dan berkata, Rasulullah berkata benar bahwa engkau Abu Dzar berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian. Usai berkata itu, Abdullah bin Mas'ud dan teman-temannya turun dari hewan kendaraannya masing-masing. Lalu mereka menguburkan jenazah Abu Dzar Al-Ghifari.